Halo guys, sebelumnya perkenalkan nama aku Musfirah dari DKI 4E. Nah, di sini kita akan membahas tentang komunikasi verbal dan nonverbal, mana yang lebih kuat dalam menyampaikan pesan. Komunikasi merupakan proses pertukaran suatu informasi antar individu atau kelompok dengan adanya makna atau tujuan yang ingin disampaikan. Pesan atau informasi yang disampaikan dapat berupa komunikasi verbal atau komunikasi nonverbal. Nah, ini dia komunikasi verbal dilakukan secara langsung, face to face atau dengan perantara media. Contohnya berinteraksi menggunakan sosial media atau telepon genggam. Sedangkan komunikasi verbal yang melalui tulisan bisa dilakukan menggunakan media seperti surat, chatting, dan sebagainya. Nah, sedangkan komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang tidak diucapkan dengan lisan maupun tulisan, melainkan menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah, intonasi suara, kecepatan berbicara, gestur tubuh, cara duduk, dan lain sebagainya. Nah, yuk kita simak podcast ngobrolin makna. Halo guys, selamat datang di Ngobrolin Makna Podcast, di mana kita akan bahas topik-topik menarik seputar kehidupan, komunikasi, maupun relasi. Dan hari ini aku gak sendirian, kita bakal ditemani narasumber dari mahasiswa bimbingan dan profesi Islam yang juga cukup sering berinteraksi dengan orang-orang dengan menggunakan pendekatan komunikasi yang mendalam. Nah, kita sambut Rika Denui Amsal. Halo Rika. Halo. Halo juga buat teman-teman podcast dengerin Mana? Gimana kabarnya Rika? Alhamdulillah aku baik aja sih. Baik. Sekarang saya gimana? Aku sekarang di Keranggilan, stay di rumah. Pernah ngekos semester 2 kalau nggak salah, cuman sekarang udah berapa kali sih. BTW sekarang Rika semester berapa di kampus? Aku semester 4 sekarang, mau ke 5. Kalau kata orang sih semester 4 tuh semester panas-panas banget kan? Emang tahu kayak apa sih? Tugas tuh ya, selesai satu kayak tunggu seminggu gitu. Iya, pusing banget. Jadi itu mah gimana kita tidur-tidur nge-manage waktu aja ya? Iya, betul. Karena kan, ya, semester-semester yang lalu juga gitu kan. Tapi ya alhamdulillah bisa lewatin gitu. Ya, udah siap nih buat kita mulai podcast. Ngobrol karena udah siap Bapak. Sebagai mahasiswa GKI ya, semester 4. Biasanya sering banget dong kamu menghadapi situasi di mana komunikasi verbal atau non-verbal itu menjadi kunci utama cara kita berkomunikasi dengan seseorang. Iya, betul banget. Apalagi kan kita dalam dunia konseling ya, kita itu bukan cuma harus dituntut memahami seseorang dari apa yang diucapkan saja, tapi juga kita harus bisa memahami seseorang lewat apa yang diucapkan gitu. Dan jadi komunikasi nonverbal itu sangat penting dalam dunia konseling dan kehidupan kita sehari-hari, apalagi ketika mendapatkan klien atau kawan klien gitu ya, yang mereka tuh diam aja, entah malu atau bingung buat ngomongin. Berarti konselor tuh dituntut ya buat paham akan komunikasi verbal maupun non-verbal. Iya betul banget, karena yang aku bilang tadi ya, gimana bisa konselor gak paham tentang komunikasi verbal dan non-verbal. Jadi kalau misalnya si konselor ini atau kita gitu ya, sebagai teman pun gitu, gak paham tentang materi verbal, kita gak akan bisa melihat masalah yang terjadi sama klien. Nah, kalau menurut kamu nih, menurut kamu komunikasi yang lebih dominan itu komunikasi verbal atau komunikasi non-verbal? Menurut aku ya, sebetulnya dua-duanya itu penting. Cuman yang lebih dominan itu adalah komunikasi non-verbal. Karena non-verbal ini cukup apa ya, kayak refleks ya, refleks yang dilakukan seorang gitu. Dan juga non-verbal ini menyangkut rasa apa yang sedang dirasakan seseorang ketika berbicara gitu. Kadang orang tuh bilang nggak apa-apa,
atau nggak marah gitu. Tapi ekspresi dia itu nggak menunjukkan hal tersebut gitu. Jadi kalau yang sedang non-verbalnya itu nunjukin ya. Iya betul. Karena nggak simpan aja gitu. Orang lihat, contohnya orang bilang, misalkan kalau kita mau bilang maaf ke orang, maaf ya gitu tuh. Harusnya gimana? Harusnya kita tuh kayak intonasi kita kayak ngomong, terus juga kita harus kayak tulus gitu kan? Dari gerakan tubuhnya juga kan kayak Iya, tulus. Kan kalau terus main ke tubuh. iya. Maksudnya kita minta maaf kayak, maafin ya. Gimana juga orang mau maafin kita, tapi kitanya juga nggak sering. Justru itu lebih jatuh ke salah paham ya. Kayak maafin ya, apaan gitu kan? Iya kayak, ini orang mau minta maaf gak sih gitu. Kayak udah ketahuan di sini tuh udah tulus minta maafnya. Iya, makanya non-verbal dan verbal itu harus melakukan. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sadar dalam berkomunikasi dan jangan lupa biar pun bisa bersuara. See you. Dan ternyata fun fact penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 60% makna dalam komunikasi disampaikan secara nonverbal. Contohnya, kalau kamu bilang aku senang tapi wajahmu cemberut, orang lain akan lebih percaya pada wajahmu daripada kata-katamu. Jangan lupa, komunikasi bukan hanya soal apa yang kamu katakan, tapi bagaimana kamu bisa membuat orang merasa. Kata-kata bisa dilupakan, tapi ekspresi dan sikap mereka akan membekas. Nah, itu dia teman-teman, video komunikasi verbal dan nonverbal, mana yang kuat dalam menyampaikan pesan. Sampai bertemu lagi di next time, bye-bye.